Kebakaran nyaris hanguskan bocah di Makassar. Harga lahan rel kereta api masih menjadi polemik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. TVRI Sulawesi Selatan kembali hadir menjumpai Anda dalam Sulawesi Selatan hari ini, edisi Rabu 2 September 2020. Sejumlah informasi menarik dan aktual akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Fahriani Fatahuddin. Dan berikut selengkapnya kita awali Sulawesi Selatan hari ini dalam segmen berita utama. Informasi pertama saudara, diduga ditinggal memasak satu unit rumah warga semi permanen di Jalan Muhajirin, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ludes dilalap api. Beruntung pemilik rumah berhasil menyelamatkan anaknya saat kobaran api mulai membakar sebagian bangunan rumah. Video amatir warga merekam detik-detik saat api menghanguskan satu unit rumah warga di Jalan Muhajirin 4, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Hembusan angin kencang yang ditambah material bangunan terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh rumah. Saat kebakaran terjadi, sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Karester Manggala dan Posko Timur diturunkan. Api baru bisa dijinakkan setengah jam setelah kejadian. Akibat kebakaran, satu unit rumah panggung yang terdiri dari 3 petak dihuni 3 kepala keluarga hangus terbakar dan hanya ada beberapa harta benda yang bisa terselamatkan. Keadaan tertidur atau bagaimana? Tertidur. Tidur gini? Ini kejadian awalnya bagaimana, Beb? Enggak tahu, ada tidur di bawah. Tiba-tiba langsung ada api. Tiba-tiba langsung ada api. Tiba-tiba. Jadi bagaimana cara tak selamatkan anak tadi? Lari karena bakteri aku bawa turun lari, tidak bisa apa-apa lagi. Beli barang-barang tidak bisa. Tapi dia sudah besar api. Itu anaknya maksudnya diayung atau Diayung. dalam keadaan ini? Jadi rumah yang terbakar itu satu rumah, cuman 3 petak, 3 kepala keluarga di dalamnya. Ini berapa unit dikerahkan dalam? Jadi kita kerahkan 6 unit armada dari Karester Manggala 3 unit, dari Posko Timur 3 unit. Jadi kalau kendala tidak ada masalah ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun diduga api berasal dari kompor yang ditinggal masak salah seorang penghuni rumah. Tak hanya itu, beruntung salah seorang penghuni rumah lainnya berhasil menyelamatkan anaknya yang sedang tidur dalam ayunan saat peristiwa kebakaran terjadi. Mustamin Bustari, TVRI Sulsel melaporkan. Sementara itu, pasca kebakaran hebat yang terjadi di Jalan Damis, Kecamatan Sumpang Minangai, Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Ketua Tim Penggerak PKK Parepare menyerahkan bantuan berupa Al-Quran kepada korban kebakaran. Pasca peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Damis, Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, yang menghanguskan sedikitnya 8 rumah panggung milik warga, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Erna Rashid Taufan, mengunjungi langsung lokasi tempat terjadinya kebakaran. Selain itu, ia juga mengunjungi posko peduli bencana kebakaran yang didirikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Parepare untuk mengetahui kondisi para warga yang terdampak bencana kebakaran. Di sela kunjungannya, Erna Rashid Taufan menyampaikan bela sungkawa atas musibah yang menimpa warganya. Sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinannya, Erna Rashid Taufan selaku Ketua Tim Penggerak PKK bersama dengan Ibu Wakil Wali Kota Parepare menyerahkan bantuan berupa kitab suci Al-Quran serta uang tunai kepada 8 kepala keluarga yang terdampak bencana kebakaran. Kami tadi ada sedikit kepedulian dari teman-teman mengumpulkan sejumlah dana untuk diserahkan kepada korban. 10 korban, baik dari PKK 10 juga, dari FKPPI juga 10, di IPG juga 10. Alhamdulillah ternyata Allah cepat menggantikannya apabila orang bersabar. Dan saya juga sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai Ketua FKPPI, karena kami ada
program membumikan Al-Quran di Kota Parepare, maka kami juga setiap ada musibah memberikan Al-Quran. Kenapa? Kalau sembako dan segala macam ini adalah makanan untuk jasmani, tetapi Al-Quran ini adalah makanan untuk rohani. Saya pikir dua-duanya penting, tapi jauh lebih penting makanan rohani pada saat ini, karena mereka butuh kesabaran, mereka butuh mengikhlaskan apa yang Allah sudah ambil kembali. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bencana kebakaran yang menghanguskan 8 rumah rata dengan tanah, warga yang terdampak musibah ini berharap bantuan kepada pemerintah dan para donatur untuk membangun kembali tempat tinggal mereka. Dari Kota Parepare, Amiruddin TVRI Sulsel melaporkan. Sesosok jasad bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga di sebuah semak-semak yang masih terbungkus plastik dibalut rok berwarna abu-abu mirip dengan seragam SMA di Jalan Satelit 8, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Jasad bayi itu masih terlihat ari-ari di pusarnya menempel yang dibalut dengan kain. Jasad bayi itu pertama kali ditemukan warga bernama Syahrial saat sedang jogging di sore hari. Kepada polisi, ia menceritakan kronologis penemuannya melihat benda mencurigakan tergeletak di pinggir jalan dengan terbungkus plastik. Untuk memastikan kecurigaannya itu, ia mengambil bungkusan tersebut dan membukanya. Ternyata berisi jasad bayi laki-laki terbalut rok berwarna abu-abu, mirip warna rok anak sekolah menengah atas atau SMA. Atas temuan itu, tim forensik Polres Parepare langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di tempat ditemukannya bayi tersebut. Sementara Kapolsek Soreang, Ibtu Murwanto menjelaskan, pihaknya masih mendalami kasus penemuan jasad bayi tersebut dan memeriksa beberapa saksi, termasuk yang pertama kali menemukan bayi tersebut. Ya, kita sementara dalam penyelidikan mencari PSK-nya. Jadi laporan sementara dibikin dan saksi-saksi sementara diperiksa. Ya, kalau posisi bayi pada saat ditemukan seperti apa? Ya, posisi ditemukan tergeletak dengan dibungkus kantong plastik hitam dan rok abu-abu anak sekolah SMA. Di bawahnya ada kain warna biru. Disitulah tempat letaknya plasentanya atau ari-arinya si bayi itu. Kalau dugaan awalnya Pak Kapolsek, ini sudah lama dibuang atau baru saja? Kalau menurut tadi waktu pemeriksaan di TKP, kayaknya mayatnya masih segar, jadi kemungkinan juga belum lama karena mayatnya masih segar dan yang ada lalat hanya di plasentanya saja, khususnya itu yang sudah dipotong diikat dengan kain. Sebelumnya ada penemuan bayi yang ditemukan warga di Jalan Laupe, Kecamatan Soreang, Kota Parepare yang berjuluk Kota Santri. Dari Kota Parepare, Amiruddin TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Makassar mengalami penurunan, namun pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Setelah sempat mengalami kenaikan, harga sembako di beberapa pasar di Kota Makassar kini mengalami penurunan. Seperti dari hasil pantauan di Pasar Pak Baing-Baing Makassar, penurunan harga beberapa kebutuhan pokok dijelaskan pedagang cukup signifikan. Penurunan ini hampir merata di sebuah jenis komoditas, mulai dari bumbu dapur, sayur mayur, telur hingga daging ayam. Penurunan ini terjadi sudah sejak 2 minggu lalu karena stoknya yang cukup tersedia. Namun pedagang mengeluhkan sepinya pembeli dan mengira ini masih berkaitan dengan dampak perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Salah seorang pedagang daging ayam, Sumardi, menjelaskan saat ini penghasilannya berkurang hingga 50%. Sebelumnya dirinya mampu menjual daging ayam hingga 300 ekor per hari. Kini di saat daya beli masyarakat menurun, omset penjualannya hanya mencapai 200 ekor per hari. Kalau sebelum pandemi harganya berapa, Pak? Harganya 55. Ada 5 sampai 55, Pak Di. Kalau pembelinya sendiri, Pak, penurunannya berapa puluh persen, Pak? Sudah 50%. Menurun, Pak Di.
Kalau sekarang Pak, keadaannya kan sudah mulai normal Pak. Tidak ada peningkatan kembali Pak? Belum ada ini. Belum ada. Sumardi menambahkan dirinya dan pedagang lain berharap kondisi ini bisa segera berlalu, karena jika terus terjadi penurunan daya beli masyarakat, maka pedagang akan mengalami kerugian karena stok kebutuhan yang diperdagangkan memiliki daya tahan yang tidak lama. Pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Maros masih menuai banyak polemik karena merasa harga yang ditentukan pemerintah sangat rendah hingga mereka masih tetap bertahan. Pembebasan lahan proyek pembangunan rel kereta api di Kabupaten Maros masih menuai banyak polemik lantaran warga merasa harga yang ditentukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Hal ini disampaikan warga bernama Hapia, usia 60 tahun, seorang warga pemilik lahan di Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Ia menganggap harga yang ditentukan oleh pemerintah tidak sesuai. Pasalnya, tanahnya hanya dihargai sebesar Rp94.000 per meternya. Padahal sebelumnya pihak pemerintah menjanjikan membayar sebesar Rp5 juta per meter. Hapia dan anak-anaknya tinggal di lahan seluas 12 are dengan 4 rumah yang saling berdekatan. Menurutnya, jika hanya dihargai sebesar itu, ia dan keluarganya tidak akan mampu membeli tanah untuk pindah ke tempat lain. Hapia menambahkan jika dia sebenarnya tidak menolak tanahnya diambil alih untuk pembangunan rel kereta. Namun yang dia permasalahkan adalah harga tanah yang begitu rendah. Jangan bangku ya, kasih harga yang sesuai. Kalau tidak sesuai harga jangan makin. Kalau saya mau minta harga 3 juta lah. Harganya Pak, saya minta gitu baru kita bisa membangun, membeli tanah lagi, membangun lagi. Kalau bukan kita mau poyak-poyak ini uang untuk kita mau pakai beli tanah lagi. 4 rumah. 4 rumah 900 juta total. Iya, dengan tanahnya. Saat ini warga di Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros akan terus bertahan dan menolak memberikan tanahnya ke pemerintah jika harga yang ditawarkan tidak sesuai. Dari Maros, Herman Kambuna melaporkan. Pencegahan penularan COVID-19 di Kota Parepare terus digencarkan, seperti yang dilakukan personel TNI Koramil 021405 Malusetasi dengan membagikan masker secara gratis kepada pengguna jalan di Kota Parepare. Aparat TNI Koramil 02 membagikan ratusan masker gratis kepada warga dan pengguna jalan di Kota Parepare. Hal itu dilakukan sebagai upaya membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Kota Parepare, sehingga penyebaran COVID-19 tidak meluas ke berbagai wilayah, khususnya di Kota Parepare. Pembagian masker gratis itu diawali di kawasan Pasar Sentral Semi Modern Lakesi, Kota Parepare. Pembagian dilakukan para anggota TNI Babinsa Koramil 02 Soreang. Selain membagikan masker, aparat TNI juga mensosialisasikan untuk tidak membuat acara yang bisa mengundang banyak orang dan selalu mengingatkan untuk tetap memakai masker saat keluar rumah. Sementara itu, Dan Ramil 02 Kapten Infanteri Abdul Sadar SR menjelaskan aksi pembagian masker ini sebagai bentuk kepedulian dan upaya mencegah penularan COVID-19 di Kota Parepare. Membagi-bagikan masker kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Dan itu masker pengadaan dari Satuan Atas dan Lahmailin Kodam. Kami di Kodim, khususnya Koramil, itu diberikan untuk pembagian di wilayah masing-masing, terutama di tempat-tempat ramai. Jadi samping itu juga menghimbau kepada masyarakat agar menggugah kesadaran mereka untuk selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah. Lebih lanjut, Abdul Sadar SR menambahkan pembagian masker gratis akan terus dilakukan agar warga tidak tertular COVID-19. Aksi ini mendapat respon positif dari warga dan pengguna jalan. Berdasarkan data Posko Penanganan COVID-19 Parepare, jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Parepare terus bertambah hingga mencapai 129 kasus dan 1 orang meninggal dunia. Dari Parepare, Amiruddin melaporkan. Rangka hari ulang tahun ke-72 Polisi Wanita atau Polwan, personil Polwan Polres Pinrang membagikan sembako kepada kakek sebatang kara di Desa Benteng Paremba, Kabupaten Pinrang.
untuk membantu meringankan beban hidup kakek sebatang kara bernama Baco Mawi di Desa Benteng Paremba, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Personil Polwan Polres Pindrang membagikan sembako kepada kakek tersebut. Dalam pembagian sembako, personil Polwan Polres Pindrang dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Pindrang, AKP Darmawati bersama Kapolres Lembang, AKP Gatotiani, dan Babikan Tipmas Desa Benteng Paremba, Kabupaten Pindrang. Sembako yang dibagikan terdiri dari beras, telur, indomie, masker TNI Polri. Kasat Lantas Polres Pindrang AKBP Darmawati mengatakan kegiatan bakti sosial HUT ke-72 Polwan Republik Indonesia, jajaran Polwan Polres Pindrang membagikan langsung sembako kepada kakek sebatang kara Baco Mawi di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang sebagai bentuk silaturahim, kepedulian, dan perhatian. Dijelaskan Kasat Lantas Polres Pindrang setelah melihat langsung kondisi rumahnya, Baco Mawi yang tinggal di gubuk, membuat jajaran Polwan Polres Pindrang bersama jajaran Polres Pindrang merencanakan akan mencarikan lahan untuk dibuatkan rumah yang lebih layak dan dekat dari pemukiman warga. Polwan senior yang ada di Polres Pindrang, terakhir kemarin kami melaksanakan bakti sosial kepada Bapak Baco Mawi yang sebatang kara yang ada di Kecamatan Lembang. Kami menjemput dan silaturahmi sekaligus melihat keadaan Bapak Baco Mawi yang umur 85 tahun yang hidup sebatang kara, berikan beberapa sembako, diantaranya masker TNI Polri yang berlogo TNI Polri, instan, telur, beras. Kasat Lantas Polres Pindrang berharap dengan pembagian sembako yang dilakukan Polwan Polres Pindrang dapat semakin meningkatkan profesionalitas Polwan dalam melaksanakan tugasnya. Asnadikala melaporkan. Ya, saudara, COVID-19 saat ini menjadi urusan kita bersama, termasuk jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 salah satunya dilakukan oleh jajaran Satuan Brimob. Dan saat ini kita akan berdialog singkat tentang kiprah Brimob bersama dengan Komandan Batalion A Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel AKBP Darminto Esos. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Darminto. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tetap semangat. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Ya Pak, mungkin mengawali dialog kita pada sore hari ini bisa dijelaskan dulu kepada pemirsa di rumah Batalion Pelopor Polda Sulsel ini tugas dan fungsinya seperti apa? Jadi kami datang ke sini mewakili Bapak dan Satbrimob Polda Sulawesi Selatan. Jadi kami berbicara masalah Satbrimob Polda Sulawesi Selatan. Jadi Satbrimob Polda Sulawesi Selatan tugas pokoknya adalah menyiapkan kemampuan personil dan peralatan untuk sewaktu-waktu digerakkan, di PKO-kan baik di lingkup Polda maupun di luar Polda. Ya. Nah, untuk... Jadi kami ada 3 batalion dan 1 detasemen. Batalion A Pelopor ada di Makassar, Batalion B ada di Parepare, Batalion C ada di Bone, dan 1 detasemen Gegana ada di Makassar juga. Makassar. Oke Pak, nah untuk Batalion A Pelopor sendiri, wilayah kerjanya itu melingkupi kota mana saja? Wilayah kerja Batalion A Pelopor mulai dari Makassar, Maros, Pangkep, kemudian turun Takalar, Jeneponto, Benteng. Oke. Nah Pak, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, tidak bisa kita pungkiri bahwa Sulawesi Selatan saat ini menjadi salah satu provinsi yang terbanyak pasien positifnya, begitu Pak ya. Nah, sampai saat ini apa yang sudah dilakukan oleh Batalion A Pelopor Brimob? Ya, untuk Batalion A Brimob terlibat dalam operasi Amanusia 2. Ada 2 di situ, Amanusia 2. Amanusia 2 itu bencana dan non bencana. Non bencana diantaranya adalah wabah ini. Wabah ini sejak 6 bulan lalu kami sudah disiapkan operasi itu, kurang lebih 1 SSK itu ada di Batalion A, Bayeng-Bayeng, ada di Parepare, ada di Bone, dan ada di Gegana. Kemudian tugas pokok kami ini diantaranya ada yang melakukan patroli. Patroli itu menghimbau yang dilaksanakan di Parepare, di Bone, malah ada di Luwu, menghimbau warga mendatangi kerumunan, jangan jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Kemudian di samping itu
ada satuan yang melakukan pengawalan. Jadi kalau ada jenazah meninggal di satu rumah sakit, datang pengawalan. Datang lagi pengamanan. Jadi pengamanan. Pengamanan gunanya apabila ada warga yang tidak puas dengan status bahwa karena mungkin status positif diminta untuk dimakamkan, ini yang menghadapi satuan PH ini yang menjelaskan, edukasi, menyampaikan bahwa ini positif dan harus dimakamkan. Setelah bisa dimakamkan, apabila sudah bisa, maka ada petugas dari kami juga pemulasaran jenazah. Nah, itu yang ngangkut itu. Kemudian tidak sampai di situ, ada yang jaga makam. Bayangkan. Berarti itu semua tugas dari Satbrimob, Pak, ya? Betul. Berarti bukan hanya sekedar memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker, tapi sampai kepada jika ada pasien yang meninggal dunia, itu juga tugas dari Brimob. Betul. Begitu. Ada lagi yang melakukan penyemprotan yang dilakukan oleh Detesmen Gegana, itu pakai mobil itu mengimbau kemudian disemprot. Ya, itu putar di mana, apa di tempat masjid atau warga yang meminta atau ada di sana korban datang semprot. Itu perannya banyak sekali. Nah, apakah ada pengalaman berkesan begitu Pak ketika turun di lapangan dalam upaya pencegahan COVID-19 ini? Iya, pengalaman berkesan. Jadi pada saat kita datangi, ada permintaan dari gugus bahwa di ada rumah sakit di sana meninggal, kita datang ke sana. Jadi kita harus bisa memberi pemahaman. Kadang warga tidak mau. Tidak Pak, ini harus sama saya ini meninggal, ini tidak apa-apa, harus saya bawa pulang. Ya, ini harus kita bisa menjelaskan dengan baik. Kalau dibawa pulang nanti Bu, siapa yang memandikan, siapa yang makamkan. Nanti ibu nanti dibuka lagi, diciumi, jadi masalah. Ya, bisa menyebar. Iya, betul. Dengan kita menyampaikan dengan baik, mengerti, sehingga secara otomatis ini tidak akan menyebar mereka. Pola komunikasi juga harus diperhatikan, Pak, ya. Perlu sekali komunikasi. Sampaikan. Iya, nah Pak Darminto, saat ini di masa pandemi COVID-19 salah satu aspek yang juga mengganggu begitu adalah dari aspek pendidikan, di mana siswa dan juga mahasiswa saat ini diimbau untuk belajar, mengikuti proses belajar mengajar di rumah masing-masing secara daring. Nah, dari kacamata pencegahan kriminalitas dan juga radikalisme, menurut Pak Darmanto, apa yang perlu diwaspadai dalam hal ini, Pak? Ya, jadi semenjak COVID-19 ini kan sekolah tidak buka. Iya, betul. Jadi saya kasihan sama anak-anak, dia belajar di rumah. Kalau belajar sama orang tuanya ya namanya orang tua bukan guru. Bisa-bisa dibentak-bentak, ada kota kurang kayak apa dan lain sebagainya. Mereka tidak nyaman. Betul. Keluyuran. Akhirnya kita panggil, ada di sana disiapkan wifi gratis, mau belajar. Oh mau om. Termasuk yang di belakang. Termasuk di Bone begitu juga. Dia malah turun langsung ke tempat yang tidak ada, memang tidak mampu, datang ke sana. Di Parepare juga begitu. Dia bekerja sama dengan TNI, kalau tidak salah membuka wifi di Sumpang. Kalau di sini di Makassar ada 4 wifi disiapkan. Di Bane, di Pore, di Pare, di Gegana juga ada. Jadi setiap batelon itu menyiapkan wifi gratis untuk membantu anak-anak kita untuk belajar. Otomatis mengurangi beban orang tua, dan ini anak tidak kemana-mana. SD, SMP, SMA. Kalau anak ini tidak dirangkul sebagai rupa, dia bisa bisa nakal, berkelahi, mencuri dan lain sebagainya. Berarti dalam hal ini Satbrimopolda juga menjadi fasilitator, Pak, ya, betul? Betul, malah dan Satbrimob itu menyiapkan mobil. Ada mobil sudah disiapkan, dirakit sedemikian rupa nanti itu akan berjalan. Itu akan berjalan ke tempat-tempat mana yang dimungkinkan perlu adanya wifi gratis dan belajar di sana. Nanti mobil masih tahap pembenahan. Insya Allah bisa bulan depan sudah siap operasional.
Nah, ini kan Pak, proses belajar mengajar digunakan atau dilakukan melalui daring, data jaringan begitu, melalui handphone Android. Nah, di mana kita ketahui bahwa di dalam sistem Android ini banyak sekali hal-hal yang bisa bermunculan, baik yang kita inginkan maupun yang tidak kita inginkan. Ada yang positif dan juga ada yang negatif. Nah, untuk menghindari siswa dan juga mahasiswa untuk tidak terjun ataupun tidak mendapatkan link-link yang negatif begitu. Adakah upaya pencegahan dari Satbrimopolda untuk agar hal ini tidak terjadi pada anak-anak kita, Pak? Iya, jadi kami membatasi setiap jam 10 orang. Jadi tetap jaga jarak, cuci tangan tetap. Kemudian didampingi oleh anggota 2 orang. Nanti disampaikan ini yang harus dibuka, ini pelajarannya apa. Malah kami juga dibayang-bayangkan ada SD, bertanya kepada guru pelajaran apa, sehingga terkontrol anggota tidak bisa membuka. Kemudian kalau sudah belajar, kita ganti kuncinya lagi. Jadi tidak akan dia bisa menggunakan konten-konten lain. Karena dia didampingi sama anggota. Ya Pak, ini kita sudah memasuki juga masa-masa di mana pilkada serentak pesta demokrasi sudah akan digelar. Nah, sejauh ini bagaimana kesiapan dari Batalion A Pelopor Polda Sulsel sebagai keamanan di sini? Betul, kami sudah menyiapkan pasukan. Sudah ada permintaan dari Polres, jajaran Polda Sulsel kita sudah rangkum. Kalau tidak salah mulai tanggal 4 sudah mulai pendaftaran kan? Itu kita tebarkan. Kita sudah lakukan latihan sebelumnya, latihan PHH, latihan PAM, VVIP, pengamanan terhadap bupati, calon wakil bupati, calon wali kota yang nanti di-backupkan sewaktu-waktu, diminta oleh satuan wilayah untuk melakukan pengawalan calon-calon. Kira-kira sudah berapa persen, Pak, persiapannya? Sudah 100%, tinggal kapan mau berangkat, kapan diminta, kan sudah ada jadwal ini. Contoh gua 60, di sini 100. Jadi tanggal 4 sudah mulai main. Sudah sangat siap, Pak, ya, untuk mengawal sangat siap sekali pesta demokrasi. Kira-kira ada gambaran berapa jumlah personil yang akan diturunkan, Pak? Untuk gambaran personil 2/3 dari perkuatan itu akan dilibatkan, ya. Tapi ini kan perpentahapan. Jadi tahap pendaftaran sekian orangnya, nanti kampanye sekian orangnya, seperti itu. Pada saat jadi pemilihan juga. Pada dasarnya kita sudah siap, seluruhnya sudah siap. Tinggal wilayah minta berapa, ya tinggal dorong saja. Nah, pilkada serentak tahun ini menjadi pilkada yang berbeda dari tahun lalu. Adakah strategi khusus yang diterapkan oleh Batalion A Pelopor ini agar pilkada di tengah pandemi ini bisa berjalan dengan lancar dan juga sukses, Pak? Iya, jadi kami juga melatihkan pada saat latihan PH itu, apabila kita bersentuhan dengan orang yang yang kita lakukan penangkapan, kita gunakan APD. Setelah itu kita amankan. Setelah diamankan, itu kita perlakukan protokol kesehatan. Jadi termasuk anggota juga begitu, tidak bisa tidak. Begitu, Pak. Pak, mungkin masih banyak yang harus kita diskusikan pada sore hari ini, tapi karena waktu yang membatasi kita, mungkin closing statement, Pak. Untuk adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan anggota Batalion A Pelopor Satbrimopolda Sulsel tentang bagaimana memberikan pelayanan menuju Polri yang profesional, modern, dan juga terpercaya? Silakan. Mari bersama anggota kita melaksanakan tugas dengan baik sesuai standar prosedur yang telah ditentukan. Jangan melakukan pelanggaran dan kejahatan. Kita layani masyarakat dengan baik. Kepada warga masyarakat, mari kita sama-sama jaga kesehatan kita dengan cara memakan makanan yang bergizi, jangan berkumpul, jaga jarak. Kalau keluar rumah, gunakan masker dan selalu cuci tangan pakai sabun. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Bapak Darminto Esos selaku Komandan Batalion A Pelopor Satbrimopolda Sulsel atas waktunya pada hari ini berbincang singkat bersama kami di Studio 1 TVRI Sulawesi Selatan. Tetap semangat, Pak. Jaga kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, saudara, untuk informasi selanjutnya kami hadirkan dalam segmen Sulsel Membangun, namun setelah jeda berikut ini.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini dan kita lanjutkan informasi berikut dalam segmen Sulsel Membangun. Menindaklanjuti aduan masyarakat tentang harga pupuk bersubsidi yang bervariasi, maka Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengkonfirmasi hal itu ke distributor pemasok pupuk bersubsidi di Sulawesi Selatan. Salah satu sarana produksi yang saat ini masih sangat dibutuhkan petani dalam melaksanakan musim tanam tahap kedua adalah tersedianya pupuk bersubsidi. Pasalnya harga pupuk bersubsidi jauh lebih murah dari non-subsidi, sehingga memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada para petani. Namun demikian, petani di sejumlah daerah di Kabupaten Bone saat ini mengeluhkan harga pupuk bersubsidi yang dinilai sangat mahal. Karena itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Haji Andi Sudirman Sulaiman, langsung menyampaikan keluhan petani saat menerima Vice Presiden penjualan retail pupuk petrokimia Gresik di Makassar. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan mengingatkan, jika biaya transport sudah dikenakan kepada petani pembeli, maka hendaknya pupuk diantar hingga sampai ke tempat petani. Karena jika tidak, maka petani harus mengeluarkan biaya tambahan yang nilainya tidak sedikit, tergantung jarak untuk mengambil pupuk di gudang agen. Sementara kepada jajaran dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan menginstruksikan untuk segera menyampaikan sudah berapa banyak pupuk yang didistribusikan, berapa yang diserap oleh petani di Sulawesi Selatan. Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk yang dipercayakan memasok pupuk bersubsidi di Sulawesi Selatan, juga mendistribusikan pupuk non-subsidi. Badan Standar Nasional Pusat mendorong dilakukannya penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI pada planning di Indonesia. Kebutuhan akan air merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital dan tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Guna memperoleh air bersih tersebut, salah satu kunci utama menjadi perhatian adalah plumbing. Untuk memperoleh air bersih yang berstandar SNI, Badan Standar Nasional BSN Pusat menggelar webinar tentang penerapan SNI Plumbing di Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh lembaga Badan Standar Nasional BSN se-Indonesia, termasuk BSN Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan secara virtual. Kepala Badan Standar Nasional Kuku S. Ahmad dalam webinar Knowledge Sharing yang digelar melalui aplikasi Zoom mengatakan, plumbing sistem perpipaan merupakan produk yang penting bagi perpipaan. Oleh karena itu, dengan adanya SNI terkait plumbing yang bersifat sukarela ini diharapkan bisa lebih menjamin aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan yang pada ujungnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dikatakan kesadaran para stakeholder untuk meningkatkan penerapan SNI plumbing juga dibutuhkan. Kita tahu kualitas air itu tidak hanya tergantung kepada air dari sumber mata airnya, tetapi ketika air itu sudah dialirkan ke konsumen, ke para pengguna, sistem pengaliran melalui perpipaan juga harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Oleh karena itu, Indonesia secara besar membutuhkan standar untuk pengembangan sistem plumbing yang aman untuk digunakan oleh masyarakat kita. Kuku S. Ahmad juga menambahkan, sebagai wujud nyata implementasi standar dan sanitasi yang layak tersebut, BSN bekerja sama dengan IWSH di bawah naungan IAPMO mengembangkan 2 role model, yakni pembangunan toilet umum yang berstandar serta menerapkan sistem sanitasi yang baik di sejumlah desa di wilayah ini. DPRD Sulawesi Selatan menyosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang fasilitas percepatan pembangunan pedesaan. Anggota DPRD Sulawesi Selatan Ince Langke kembali menyosialisasikan penyebaran produk hukum terkait Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang fasilitas percepatan pembangunan pedesaan yang berlangsung di Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Jeneponto. Ince Langke dalam pemaparannya memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dibuatnya Perda Nomor 9 Tahun 2020 bahwa desa adalah bagian yang harus menjadi perhatian dalam menjalankan roda pembangunan, sehingga diperlukan sebuah regulasi untuk memfasilitasi.
Oleh karena itu, keberadaan Perda ini akan semakin memberi peluang dan kesempatan percepatan pembangunan yang ada di wilayah pedesaan yang implikasinya akan mendorong percepatan peningkatan perekonomian desa. Anggota DPRD Sulsel dari fraksi Golkar Ince Langke berharap kepada seluruh peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut agar menjadi mediator utama untuk menyampaikan secara luas ke masyarakat lainnya tentang keberadaan Perda ini. Sementara Kepala Desa Samataring Subardi membenarkan jika keberadaan Perda ini sangat membantu pemerintah desa dan merupakan bentuk keseriusan DPRD dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Para tamu nampak antusias karena selain dihadiri ratusan warga desa Samataring, sosialisasi ini juga diikuti 2 anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dari fraksi golongan karya Haji Rani dan Irsal Karaing Lagu. Ya, Saudara, untuk membangkitkan ekonomi warga yang terdampak COVID-19, Kodim 1414 Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, menggelar karya seni di lapangan Kodim dan berhasil melelang sebuah meja unik dari akar kayu senilai 20 juta rupiah. Banyaknya pekerja seni dan industri rumahan di Kabupaten Toraja Utara selama pandemi COVID-19 sangat kesulitan untuk menjual hasil karya mereka ke pasaran. Pasalnya, sebelumnya pandemi COVID-19, Toraja sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang sangat ramai dikunjungi wisatawan, sehingga para pengrajin tak sulit menjual karya seni mereka yang cukup unik. Melihat hal tersebut, Komandan Kodim 1414 Tanah Toraja, Letkol CZI Zainal Arifin, merangkul para pekerja seni dan industri rumahan untuk melakukan pameran agar hasil karya pengrajin di Toraja Utara bisa terjual. Pameran yang dilaksanakan di lapangan Kodim ini menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dalam pameran tersebut memperlihatkan karya seni yang cukup unik, seperti tempat lampu dari bambu yang diukir, meja dari limbah akar kayu, cangkir unik yang terbuat dari limbah batok kelapa, belanga unik yang terbuat dari tanah liat, serta lukisan Toraja. Letkol CZI Zainal Arifin dan Dim 1414 Tanah Toraja mengatakan, pameran ini mengusung tema kesehatan pulih ekonomi bangkit, melibatkan pekerja seni yang kesulitan menjual hasil karya mereka akibat dampak COVID-19. Intinya adalah kita mengangkat masyarakat yang mereka berusaha selama pandemi COVID ini, mereka ada kegiatan dan sekarang lah barang itu dibawa ke sini supaya masyarakat yang lain yang kita undang untuk peduli dengan buatan Toraja. Bagaimana caranya pedulinya? Bangga, kemudian kita beli, ya, kita pakai produk-produk buatan Toraja. Dari hasil pameran tersebut, sebuah meja yang terbuat dari akar kayu yang diukir hingga berbentuk kepala kerbau teken langit laku terjual hingga 20 juta rupiah. Dari Toraja Utara, Andi Malarangeng melaporkan. Antonius Janur ditetapkan sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Manggarai atau KKM NTT Sulawesi Selatan masa bakti 2020-2023 melalui MUBES yang baru pertama kali diselenggarakan di Kota Makassar. Kerukunan Keluarga Manggarai atau KKM NTT Sulawesi Selatan untuk pertama kali menyelenggarakan musyawarah besar yang berpusat di Kota Makassar. Event yang mengangkat tema membangun KKM yang solid, dinamis dan berkeadilan ini dihadiri warga Manggarai yang bermukim dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Pada MUBES KKM NTT Sulawesi Selatan menetapkan Antonius Janur SE SPD sebagai Ketua KKM NTT Sulsel masa bakti 2020-2023 bersama para pengurusnya. Karena baru terbentuk, Antonius Janur pun berharap KKM Sulsel NTT dapat memberi manfaat untuk anggota yang tergabung di dalamnya. Terlebih warga NTT banyak bermukim di Sulawesi Selatan yang tersebar di berbagai daerah. Sementara Ketua Pelaksana MUBES, Siprianus Jadu mengatakan, MUBES yang diselenggarakan tersebut merupakan kali pertama diselenggarakan untuk mempertemukan masyarakat Manggarai sekaligus untuk memilih pengurus KKM di Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan. Dengan adanya KKM NTT Sulsel, masyarakat Manggarai bisa berkumpul mengatasnamakan wadah ini dengan sikap mengayomi dan memfasilitasi warga Manggarai yang ada di Kota Makassar yang belum mendapat pekerjaan.
Terlebih warga Manggarai di Kota Makassar didominasi bekerja di sektor swasta yang membutuhkan rasa aman dalam bekerja dan saling memberi peluang dalam pekerjaan sebagai bentuk kebersamaan. Ya tentu harapan kami adalah bagaimana kami bisa bekerja dengan aman, bekerja dengan baik. Lalu bagi teman-teman yang masih belum mendapatkan pekerjaan, mereka itu bisa mendapatkan pekerjaan itu. Ya. Tapi kalau yang berbicara dengan politik, saya mohon maaf, kami belum bisa sampai ke sana. Oh gitu. Punya moto tadi itu bantang cama rejilele, yang artinya tadi sehati sejiwa dalam hal membangun, ya baik suka maupun duka. Nah, jadi kebersamaan itu yang paling kita utamakan. Ditegaskan Siprianus, KKM NTT Sulsel tidak akan berafiliasi pada politik karena KKM merupakan wadah kerukunan warga Manggarai yang pembentukannya untuk memberikan kontribusi baik kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun kepada masyarakat Manggarai itu sendiri yang ada di Sulawesi Selatan. Lintas daerah akan kembali setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Kondisi tanah seperti pH atau unsur hara mempengaruhi dosis penggunaan pupuk, baik organik maupun non-organik. Karena itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Haji Andi Sudirman Sulaiman melepas operasional mobil ukur tanah gratis Petrokimia Gresik. Melakukan pemupukan tanaman dengan mempertimbangkan data kondisi tanah seperti pH dan hara secara tepat dapat menjadikan pemupukan lebih efektif atau ekonomis. Pasalnya, tidak setiap kawasan atau daerah memiliki kondisi tanah yang sama, seperti untuk tanah kering atau tanah basah maupun untuk tanaman perkebunan. Dengan mengetahui kadar tanah, maka dapat dilakukan menaikkan atau menurunkan pH-nya dengan rekomendasi pupuk yang harus ditambahkan seperti fosfor, natrium, ataupun unsur lainnya. Untuk mendapatkan data kondisi tanah, maka diperlukan alat pengukur tanah seperti mobil ukur tanah milik Petrokimia Gresik yang pemanfaatannya dilepas oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Haji Andi Sudirman Sulaiman di halaman kantor gubernur di Kota Makassar. Mobil unit ini melayani masyarakat atau petani secara gratis dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Dari 15 unit mobil ukur tanah Sulawesi Selatan baru mendapatkan 1 unit dan meski dinilai mampu melayani masyarakat, namun diharapkan ke depan dapat bertambah agar pelayanan lebih optimal. Menurut Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Haji Andi Sudirman Sulaiman, Sulawesi Selatan memiliki potensi pertanian sangat besar dan diperhitungkan nasional, karena itu pembangunan pertanian harus dapat terus diperhatikan. Andi Sudirman Sulaiman menyambut baik beroperasinya mobil ini karena sangat membantu petani. Bisa menjangkau berapa ini, bisa sampai ribuan, berarti dia kerja terus setiap hari. Karena mengecek itu, satu kali teks ini sudah lihat, udah kasih tahu informasinya, langsung pergi lagi. Rencananya nanti ke depan pasti kita butuh lagi dari teman-teman, karena mereka adalah core bisnisnya adalah pupuk, maka mereka juga bisa memberikan seperti dokter lah ya, mengetes alat itu harus ada juga alatnya, tetapi ini kan bisa masif juga ngetesnya. Jadi mungkin sekitar berapa nanti 5 sampai 10 itu sudah bisa menjangkau Sulawesi Selatan. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman didampingi Wakil Pimpinan Penjualan Retail Petrokimia Gresik Muhammad Ikhwan Fakhrul Rozi memeriksa kelengkapan yang dimiliki mobil ukur tanah serta beberapa jenis pupuk urea, ZA, Nitra, Ponska, NPK, dan pupuk SP36. Massa yang tergabung dalam Aliansi Somasi Sidrap atau ASS berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Sidrap guna mempertanyakan kasus operasi tangkap tangan atau OTT Dinas Pendidikan dan OTT TPI Mojong Sidrap. Puluhan massa dari 12 kecamatan di Kabupaten Sidrap tergabung dalam ASS berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Sidrap untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kasus OTT dana alokasi khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sidrap serta kasus OTT TPI Mojong Kabupaten Sidrap.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan ASS Darwin Dare mengatakan meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Sidrap untuk bersikap tegas dan transparansi terhadap kasus yang diduga melibatkan beberapa pejabat pemerintah Kabupaten Sidrap. Dalam kasus OTT dana alokasi khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pemerintah Kabupaten Sidrap. Kasus OTT yang ada di Dinas Pendidikan itu mampu diungkap dan tidak menjadikan ketiga tersangka ini sebagai korban dari sebuah sistem yang kemudian diatur oleh aktor-aktor intelektual yang ada di belakangnya. Kemudian kasus TPI Mojong yang masih bergulir, pemeriksaannya di Kejaksaan Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya besar harapan kita bahwa justice kolaborasi dari Saudara Ahmad ini diterima oleh pihak pengadilan dan memberikan hak kepada Saudara Ahmad untuk membuktikan bahwa mereka hanya jadi korban dari sistem yang diatur oleh aktor-aktor di balik kasus OTT yang menimpa ketiga tersangka ini. Ketua DPRD Sidrap, Ruslan, mengatakan kasus OTT dana Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap sementara berjalan di persidangan Pengadilan Khusus Korupsi terkait persoalan dugaan korupsi tersebut. Untuk kasus OTT TPI Mojong Kabupaten Sidrap ditangani langsung Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam proses penyelidikan. Asnadikala, TVRI Sulsel melaporkan. Pasca kebakaran hebat yang terjadi di Jalan Damis, Kelurahan Sumpang Minanggai, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, kebutuhan finansial warga yang terdampak kebakaran sangat dibutuhkan. Pasca peristiwa kebakaran yang terjadi pada minggu lalu di Jalan Damis, Kelurahan Sumpang Minanggai, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare yang menghanguskan sedikitnya 8 rumah panggung milik warga, membuat sedikitnya 10 kepala keluarga mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Warga masih berharap bantuan donasi pemerintah setempat untuk meringankan beban penderitaan mereka. Sementara itu, Kepala Dinas Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Parepare, Rusli, menjelaskan hingga saat ini tim relawan masih bersiaga di lokasi pasca terjadinya kebakaran dengan mendirikan posko darurat bencana kebakaran. Rusli menegaskan warga yang terdampak kebakaran sangat membutuhkan bantuan donasi untuk digunakan membangun kembali rumah mereka yang ludes terbakar. Berdasarkan data posko bencana kebakaran BPBD Kota Parepare, jumlah keluarga yang terdampak kebakaran sedikitnya 10 orang dan 1 orang lainnya meninggal dunia yang diketahui karena kelelahan. Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan kepada korban, memberikan vitamin dan obat-obatan. Dari BPBD melakukan menerima dan menyerahkan bantuan dari dermawan. Begitu juga dari teman-teman SKPD. Ya, jadi kami himbau kepada dermawan untuk bantuan mendesak ini hari berupa donasi saja. Kalaupun sandang pangan itu alhamdulillah sudah mencukupi. Warga yang terdampak musibah ini berharap bantuan pemerintah dan para donatur agar kembali bisa membangun tempat tinggal mereka. Dari Parepare, Amiruddin melaporkan. Harga jahe di pasar tradisional kini kembali normal setelah sebelumnya mengalami lonjakan harga sejak awal pandemi COVID-19. Di awal pandemi COVID-19, salah satu jenis rempah yang paling dicari masyarakat adalah jahe, karena dipercaya mampu meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari berbagai virus, di antaranya COVID-19. Sebelumnya harga jahe mencapai Rp70.000 per kilogramnya dan ramai diburu masyarakat untuk diolah menjadi ramuan ataupun jamu. Kini harga jahe berangsur normal dan mengalami penurunan harga. Di pasar Pak Baeng-Baeng misalnya, harga jahe per kilogramnya dijual seharga Rp25.000 per kilogramnya, sama seperti harga sebelum pandemi COVID-19. Berbanding terbalik dengan jahe, harga jeruk nipis justru mengalami peningkatan harga. Sebelumnya harga jeruk nipis mencapai Rp5.000 per kilogramnya, kini naik mencapai Rp12.000 per kilogram. Menurut penjelasan sejumlah pedagang, kenaikan harga jeruk ini diakibatkan mulai banyaknya permintaan dari konsumen. Karena diketahui sejumlah rumah makan dan usaha kuliner sudah mulai diperbolehkan beroperasi dengan pemberlakuan protokol kesehatan. Beberapa pedagang sayur menambahkan di awal masa pandemi ditutupnya beberapa rumah makan dan usaha kuliner berimbas terhadap turunnya pasokan jeruk nipis dari petani. Dan kini pasokan jeruk nipis dari daerah pengirim sudah mulai normal.
Kegiatan seleksi penerimaan calon bintara atau Sejaba PKTNI Angkatan Darat 2020 dipantau langsung Darem 141 Tondopuli di Makorem 141 Tondopuli. Sebanyak 1.838 pendaftar dari Kodim jajaran Korem 141 Tondopuli ikut seleksi penerimaan calon bintara TNI AD Subpandabone tahun 2020. Seleksi meliputi pemeriksaan administrasi, kesehatan dasar, postur tubuh, garjas, litpers, dan parade, bertujuan untuk mempersiapkan peserta ke tingkat pusat, yakni Pakato Rindam 14 Hasanuddin untuk mengikuti seleksi berikutnya. Pada penerimaan prajurit yang menjadi perhatian utama adalah protokol kesehatan yang dilaksanakan dengan ketat dengan tetap melaksanakan physical distancing atau jaga jarak selama seleksi berlangsung. Dengan berkostum putih dan celana pendek putih, nampak para calon prajurit berbaris dengan duduk bersilah, di mana disinilah sudah mulai diajarkan kedisiplinan dan kecepatan dalam setiap instruksi yang disampaikan panitia seleksi. Dan rem juga didampingi oleh Kasih Pers Kolonel ARM Yani Ari Sasongko dan Denkesya Letkol CKM Mahfudi KA, Ajendam Mayor Chaf Slamet, dan Kajasrem Kapten Aher H. Udin Syarif. Penerimaan seleksi di masa pandemi COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan diharapkan bisa berjalan lancar dan menghasilkan prajurit yang handal untuk mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Syafri Aziz melaporkan. Informasi dalam segmen Roda-Roda kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Virus corona sedang memporak-porandakan hidup kita. Diam di rumah. Itu adalah cara paling baik untuk memutus rantai penularan virus corona. Kalau kamu diam di rumah, kamu sedang melindungi diri kamu sendiri, orang-orang yang kamu sayang, dan juga saudara-saudara kita para petugas medis dan para pekerja informal yang tidak bisa diam di rumah. Saya diam di rumah karena saya ingin melindungi diri saya dan kaum manusia seperti kakek nenek saya. Saya diam di rumah karena saya mau melindungi guru-guru saya. Saya diam di rumah karena saya mau melindungi teman-teman dan tetangga saya. Saya diam di rumah. Saya diam di rumah. Saya diam di rumah saja. Kamu? Terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Sebagian besar orang mengira bahwa untuk membangun usaha kedai kopi sederhana di pinggir jalan yang paling penting adalah modal uang yang besar. Namun ternyata membuka bisnis kedai kopi hanya membutuhkan niat untuk memulainya, serta modal yang relatif terjangkau. Memiliki sekaligus sebagai pengelola kedai memberikan daya tarik tersendiri. Sajian kopi yang masuk daftar menu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terlebih lagi, kita bisa eksplorasi sendiri menu-menu kopi sebagai cita rasa andalan sang pemilik usaha. Misalnya, kedai kopi sederhana di pinggir Jalan Cendrawasih, Kota Makassar. Baru seminggu terakhir menjual kopi dan minuman segar lainnya yang diracik dari seorang mahasiswa asal Yogyakarta. Budi mengatakan, dengan konsep kafe jalanan, masih banyak warga Makassar yang masih bingung dengan minuman yang dijualnya. Dengan tema unik, kafe ini masih terus berbenah untuk kenyamanan pelanggannya. Berbagai macam minuman yang disajikan masih dominan kopi, baik yang single origin ataupun yang blend robusta ataupun arabica. Mulai dari biji kopi Toraja hingga tipe Javanese, baik yang latte atau tipe minuman kopi strong. Dasarnya karena kita mau ambil tema yang belum ada di Makassar sendiri. Kemudian ya kita tarik tema kopi jalanan, kafe jalanan supaya di Makassar sendiri itu belum ada. Kita mau ada nuansa baru lah di Makassar sebenarnya. Kita mau lebih berkembang lagi, mungkin lebih permantap tema lagi untuk kafenya bisa berkembang sampai ke bangunan. Budi bersama 2 orang saudaranya memilih membuka usaha ini karena pandemi COVID-19.
Budi yang sebelumnya bekerja sebagai layanan di Kode Skylight Resto Jogja, banting setir membuka usaha kedai kopi mobil. Ia mengatakan semuanya berawal dari mimpi. Dengan modal alat dan bahan di bawah 5 juta rupiah, ia mengembangkan potensi dan mimpinya memiliki kedai kopi sendiri. Menurutnya, bisnis kedai kopi jalanan, walaupun kecil-kecilan, harus punya pemikiran yang besar dengan membekali diri wawasan tentang seluk-beluk kopi dan minuman yang lagi tren. Maria Isma, Ari Kadang melaporkan. Menikmati waktu sore paling pas dihabiskan dengan kegiatan bermanfaat seperti berolahraga. Salah satu alternatif ruang terbuka hijau yang bisa Anda manfaatkan adalah lapangan Karebosi Makassar. Bagi warga Makassar pasti tidak asing lagi dengan kawasan Karebosi yang menjadi salah satu landmark kota Angging Mamiri, Makassar. Dari masa ke masa, lapangan Karebosi memang terus mengalami pengembangan. Sejak dahulu, lapangan Karebosi dikenal sebagai pusat olahraga masyarakat karena memang ada berbagai fasilitas olahraga di sini, mulai dari lapangan ataupun jogging track. Nah, kini lapangan Karebosi terus berbenah dan fasilitas olahraganya pun semakin lengkap. Sangat pas dijadikan sebagai sarana berolahraga masyarakat perkotaan yang sibuk dengan aktivitas. Selain itu, daya tarik lapangan Karebosi ada pada pusat jajanan yang tersedia di sekitar lokasinya. Jajanannya pun tergolong lengkap dan ditawarkan dengan harga yang bersahabat di kantong. Sehabis berolahraga, pengunjung dapat menikmati berbagai kuliner di sini. Mulai dari makanan hingga minuman, semuanya tersedia. Nah, biasanya lapangan Karebosi akan mulai ramai di sore hari. Rindangnya pepohonan di sekitar lapangan Karebosi menambah kesan sejuk dan membuat siapapun yang datang betah berlama-lama untuk menghabiskan waktu luangnya di sini. Lapangan Karebosi sebagai salah satu ruang terbuka hijau di Kota Makassar diharapkan terus terjaga keberadaannya hingga bisa dimanfaatkan terus ke generasi selanjutnya. Tentu saja dengan peran seluruh masyarakat Kota Makassar dan pengunjung yang datang untuk menjaga kebersihan dan keberlangsungan seluruh fasilitasnya. Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sulawesi Selatan hari ini. Dan tetaplah bersama kami di TVRI Sulawesi Selatan untuk menyaksikan program selanjutnya, yakni Dialog Paraikate dengan tema Jelang Pendaftaran Calon Kepala Daerah yang akan dipandu langsung oleh rekan kami Wahyudin Abu Bakar pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata saya Fahriyadi Fatahudin mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.